Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memulai penyidikan kasus dugaan korupsi 3 perusahaan ekspor yang menjadi debitur di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Exim Bank dengan total kerugian negara mencapai 3,45 triliun rupiah. 3 perusahaan dan rincian kerugian negaranya yakni PT PE sebesar 844 miliar rupiah atau lebih dari 766,7 miliar, PT RII sebesar 1,6 triliun rupiah dan PT SMYL sebesar 1,051 triliun rupiah. Status penyidikan kasus ini diputuskan KPK tertanggal 19 Maret 2024 berdasarkan hasil gelar perkara ekspos yang dilakukan pada tanggal yang sama. Sebelum penyidikan dilakukan, KPK lebih dulu telah melaksanakan sejumlah tahapan, mulai dari menerima pengaduan masyarakat pada 10 Mei 2023, disertai dengan verifikasi dan telaah, hingga kemudian pelaksanaan awal tahap penyelidikan pada 13 Februari 2024. Hanya saja, keputusan penyidikan kasus ini sedikit aneh karena dilakukan tanpa adanya penetapan nama orang atau korporasi sebagai tersangka sebagaimana proses penyidikan kasus-kasus yang sebelumnya ditangani KPK. Keputusan KPK mulai menyidik kasus dugaan korupsi 3 perusahaan ekspor ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dan Alexander Marwata saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa sore 19 Maret 2024. Pengumuman keputusan melalui konferensi pers ini dilakukan KPK juga dimaksudkan guna menyikapi laporan resmi terkait dengan fraud 4 perusahaan ekspor yang menjadi debitur LPEI yang disampaikan Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani Indrawati ke Kejaksaan Agung dan diterima langsung oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan jajaran di Gedung Kejaksaan Agung pada Senin 18 Maret 2024. Untuk itu, KPK meminta Kejaksaan Agung menghentikan pengusutan dugaan fraud atau dugaan korupsi 4 perusahaan ekspor yang menjadi debitur LPEI yang sebelumnya dilaporkan Menkeu Sri Mulyani Indrawati dengan total kerugian lebih dari 2,505 triliun rupiah. Penanganan kasus dugaan pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia kepada beberapa perusahaan. Perlu kami sampaikan bahwa KPK telah mendapatkan laporan dugaan tindak pidana korupsi ini pada 10 Mei 2023. Kemudian kami telaah dan kemudian dari penelaahan tersebut disampaikan ke Direktorat Penyelidikan pada tanggal 13 Februari dan kemudian telah dilakukan penyelidikan pada tanggal 13 Februari 2024 tersebut. Dan pada hari ini tadi segenap dari penyidikan, penuntutan di Kedeputian Penindakan dan juga telah memaparkan di hadapan pimpinan, maka pada tanggal 19 Maret 2024 ini KPK meningkatkan proses lidik dari dugaan penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dari LPEI ini menjadi berstatus penyidikan. Ini perlu kami tegaskan, menyikapi memang secara tegas kami bahwa kemarin Menteri Keuangan telah melaporkan dugaan TPK ini ke Kejaksaan Agung. Sehingga ini KPK perlu tegaskan bahwa KPK telah meningkatkan status penanganan perkara dugaan penyimpangan ataupun korupsi pada penyaluran kredit dari LPEI ini telah naik pada status penyidikan. Itu yang perlu kami tegaskan pertama. Yang kedua, mungkin Anda
juga akan bertanya mengenai kebiasaan ataupun kebijakan KPK sebelumnya, bahwa KPK merilis penyidikan konferensi persnya ketika melakukan penahanan sebagaimana kasus-kasus sebelumnya. Kali lagi ini semua adalah kebijakan internal KPK, namun dalam perkara ini kami memutuskan untuk kemudian menyampaikan, merilis dan mengumumkan status penyidikan perkara ini pada hari ini sebelum kami kemudian menetapkan tersangkanya. Hal ini juga menyikapi ada 2 putusan pra-peradilan yang teman-teman semua ketahui sekitar Februari kemarin akhir dari 2 tersangka yang kemudian dimenangkan karena proses pentersangkaannya itu di awal penyidikan atau di akhir penyelidikan KPK. Karena kemarin KPK dianggap salah berdasarkan pasal 1 angka 5 maupun angka 17 KUHP, berdasarkan juga pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KPK bersama dengan putusan MK nomor 21 2016 berkaitan dengan prosedur dan syarat penetapan tersangka. Oleh karena itu KPK mulai saat ini kemudian menetapkan bahwa penyidikan dilakukan sesuai dengan kombinasi antara KUHP dan Undang-Undang KPK pasal 44 ayat 1 tersebut. Itu berkaitan dengan press release pada hari ini tentang penetapan tersangkanya. Berkaitan dengan kemudian konsekuensi apa, nanti Anda bisa dilihat juga di pasal 50 Undang-Undang KPK, bahwa ketika KPK telah melakukan penyidikan, maka pihak yang lain itu diharapkan, kami bacakan saja. Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan KPK belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan, kalau polisi dan jaksa mendahului. Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagai ayat 1 diwajibkan dilakukan koordinasi secara terus-menerus dengan KPK. 3. Dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan sebagai dimaksud pada ayat 1, kepolisian dan kejaksaan tidak berulang lagi melakukan penyidikan. 4. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersama oleh kepolisian dan kejaksaan dan KPK, maka penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan. Itu ketentuan pasal 50 ya, berkaitan dengan status penyidikannya. Perlu saya tegaskan lagi, yang disampaikan Pak Alex itu baru kronologis dan dugaan PMH dalam penyaluran kredit terhadap satu korporasi yang sudah dilaporkan ke KPK. Itu yang sudah ditelaah itu ada 3 dari 6 laporan. Dari 6 laporan ya. Mungkin di kejaksaan ada 4 mungkin gitu. Kita perlu kemudian mengkoordinasikan mana yang tidak sama. Kerugiannya tadi satu PT itu pertama yang disampaikan Pak Alex sekitar pertama 800 M, yang PT RII 1,6, yang PT SMJL 1,051, sehingga yang sudah terhitung dari 3 korporasi dalam penyaluran kredit dari PT LPI kepada 3 korporasi ini, yang sementara yang telah kami hitung sebesar 3,451 triliun dari 3 dari yang sudah kami hitung baru 3. Sementara pertama bahwa nanti Pak Alex akan menyampaikan berkaitan dengan apakah sama, sekali lagi bahwa tindak pidana itu kan individual ya. Jadi PT LPI mungkin 1, kalau ini berbasis dugaan peristiwa individual ataupun case by case
dari PT LPI kepada beberapa korporasi itu, maka bisa dipandang itu case by case masing-masing. Tetapi kalau fraudnya ada di pengelolaan LPI-nya, maka kemudian bisa ditarik dari LPI-nya. Jadi LPI dalam mengelola yang kemudian mengakibatkan semuanya ada fraud itu, atau masing-masing fraudnya. Ini semua dalam proses didalami lebih dahulu. Itu tentang. Jadi sekali lagi kami saat ini mendasarkan kepada putusan-putusan yang pra-peradilan yang kemarin, karena itu kemudian kami merubah pendekatan, bukan berarti kemudian meninggalkan pasal 44. Pasal 44 itu jelas mengatakan bahwa jika penyelidik dalam bukan penyelidik menemukan alat bukti, maka laporan ke pimpinan untuk kemudian melakukan penyidikan jika menemukan alat bukti. Tapi kalau tidak, maka kembali kepada KUHP pasal 1 angka 5, bahwa penyelidik adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Tersangka dan alat buktinya akan kami bangun nanti penyidikan. Itu hal-hal yang sekali lagi ini bukan proses kebut-kebutan, sebagaimana kami sampaikan. KPK telah menerima laporan dugaan peristiwa tipikor dalam penyaluran kredit dari LPI ini sudah pada tanggal 10 Mei 2023. Bahwa kemudian ada mengatakan secara resmi Kemenkyu akan kepada Kejaksaan Agung di hadapan hukum, siapapun orangnya adalah sama, tidak ada resmi tidak resmi. Kami menerima tanggal 10 Mei 2023 adalah laporan resmi dari pelapornya, yang tentu kami tidak perlu sampai ke lapornya. Jadi kepada aparat penegak hukum semuanya adalah laporan resmi dan dipandang secara hukum sebagai laporan yang harus kami tindak lanjuti. Saya sampaikan terkait dengan dugaan adanya penyimpangan menyangkut pemberian kredit modal kerja ekspor ya oleh lembaga LPEI ya. Secara umum sebetulnya terkait dengan pembiayaan sebagaimana perbankan, kenapa kemudian kredit itu macet, itu umumnya terjadi karena kurang hati-hatinya komite kredit atau pihak lembaga yang memberikan kredit itu terhadap kondisi debitur ya. Saya akan menyampaikan terkait dengan salah satu perusahaan yang menerima fasilitas kredit modal kerja ekspor dari LPII ya, yakni PT PE ya. PT PE ini mendapatkan fasilitas kredit modal kerja ekspor sebanyak 3 kali ya, tahun 2015, 2016, 2017 ya. 2015 itu KMKE yang pertama, KMKE itu kredit modal kerja ekspor yaitu sebesar 22 juta dolar. Kemudian tahun 2016 itu KMKE yang kedua 400 miliar. Dan yang ketiga tahun 2017 itu tambahan KMKE yang kedua sebesar 200 miliar. Jadi secara keseluruhan fasilitas kredit modal kerja ekspor LPI yang diberikan ke PT PE ini 22 juta dolar dan 600 miliar. Ini bertujuan untuk mendukung modal kerja PT PE dalam usaha niaga umum, BBM, dan bahan bakar lainnya. Kewenangan dalam proses pemberian pembiayaan berada pada komite pembiayaan. Struktur dan keanggotaan komite pembiayaan meliputi fungsi bisnis dan fungsi risiko. Fungsi bisnis pada umumnya diwakili oleh Direktur Pelaksana 1, Direktur Pelaksana 2, Direktur Pelaksana 3, dan Senior Executive Vice President pertama 1. Fungsi risiko diwakili oleh Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana 4, Direktur Pelaksana 5, Senior Executive Vice President 6, dan Kepala Divisi Kredit Reviewer. Adapun dugaan terjadinya fraud atau kecurangan terkait dengan pemberian fasilitas kredit modal kerja ekspor ini, yakni diduga komite pembiayaan
dalam memutuskan pemberian pembiayaan kepada PTPE mengabaikan security coverage ratio, jaminan kelayakan pengajuan pembiayaan dan indikasi ketidakwajaran dalam laporan keuangan in-house periode Juni 2015 yang dijadikan rujukan memorandum analisa pembiayaan. Jadi laporan keuangan PTPE diduga itu tidak mengandung kebenaran, ya, itu pada laporan keuangan PTPE itu dijadikan rujukan dalam analisis pemberian pembiayaan PTPE ke PTPE, PTPEI ke PTPE. Misalnya terkait agunan di mana aset tetap yang diajukan PTPE berupa 3 unit ruangan kantor berpotensi gagal dilakukan pengikatan karena belum terbit sertifikat kepemilikan atas aset tersebut. Selain itu terdapat dugaan penggelembungan nilai piutang PTPE dan fidusia persediaan dilakukan pengikatan secara pari passu dengan kreditur lain serta jaminan tambahan PTPE berupa personal guarantee dinilai tidak memenuhi unsur claim on basis. Ya, secara keseluruhan jaminan-jaminan yang diberikan oleh PTPE ke PTEI itu lebih kurangnya tidak bisa menutup fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada PTPE. Nah, itu jadi jaminannya rendah, tidak menutup kredit yang diberikan. Kemudian terkait kondisi keuangan di mana kondisi laporan keuangan PTPE diabaikan karena tidak sesuai dengan persyaratan financial covenant, di mana current ratio PTPE lebih kecil dari 1 kali, seharusnya minimal 1 kali. Current ratio itu rasio aset lancar, ya, artinya kalau perusahaan itu pilot kemudian asetnya itu dieksekusi, itu mestinya kalau current rasionya di atas 1 itu bisa digunakan untuk membayar fasilitas kredit. Nah, itu sebetulnya persyaratan itu sudah ditentukan, ya, lembaga penjamin ekspor Indonesia. Kemudian debt to equity ratio ini lebih besar dari 4 kali, seharusnya maksimal 4 kali. Debt equity ratio itu rasio antara utang dan modal. Jadi utangnya itu 4 kali lebih besar dibandingkan modalnya. Jadi ini juga mencakup kemampuan dari PTPE untuk membayar fasilitas kredit yang sudah diberikan oleh PT LPEI. Ya. Selain itu terdapat peningkatan aset hingga 2 kali lipat karena naiknya piutang dan pencatatan semu atas akuisisi pada PT PI. Ya. Diduga PTPE juga memanipulasi laporan keuangan sehingga meningkatkan nilai valuasi PTPE. Ini beberapa dugaan fraud yang dilakukan, ya, tidak telitinya dari Komite Kredit PTP LPI ini dalam menganalisis laporan-laporan keuangan yang disampaikan PE. Selanjutnya diduga komite pembiayaan menyetujui bisnis plan yang tidak memadai sebagaimana underlying analisis KMKE berupa bisnis retail BBM untuk memasok PLN secara tidak langsung melalui PT KPM yang kondisi keuangannya sedang bermasalah. Kondisi ini tidak diungkapkan oleh komite pembiayaan dalam MAP nomor 1110 MAP, garis PBD, garis 20/2015 dan seterusnya, sehingga melanggar kebijakan pembiayaan LPEI nomor 0012 dan seterusnya, bahwa PT KPM merupakan salah satu debitur LPEI yang kolektivitas macet dan merupakan anak perusahaan PTPE. Jadi, antara PT KPM dan PT PE ini masih afiliasi. Selanjutnya terkait dengan dugaan perbuatan melawan hukum direksi dan komite pembiayaan dalam pemberian KMKE yang kedua di sejumlah 400 miliar tahun 2016. Antara lain diduga terdapat pengabaian terhadap jaminan aset
tetap PTPE berupa 3 unit ruangan kantor di IGB Plaza yang belum diikat sempurna dan belum ada sertifikatnya sehingga berisiko kegagalan pengikatan jaminan. Kemudian diduga Komite Pembiayaan menyetujui adanya penambahan jaminan berupa fixed asset yang belum ada dan belum dilakukan penilaian oleh appraisal. PTPE menyatakan baru akan menyampaikan tambahan jaminan tersebut dalam waktu 6 bulan sejak perjanjian ditandatangani. Kemudian PTPE melakukan penambahan jaminan berupa fidusia piutang dan fidusia persediaan, namun nilai likuidasi tersebut sangat rendah, yaitu hanya 74% dan dinilai tidak mengcover nilai pembiayaan. Terkait kondisi keuangan PTPE, diduga Komite Pembiayaan mengabaikan transaksi side streaming dari PTPE kepada PT KPM. Side streaming itu ya transaksi ya kepada pihak terafiliasi. Pada periode 2015 sampai 2016 diduga hal tersebut terjadi karena jajaran direksi LPI sudah mengetahui bahwa masuknya PTPE memang ditujukan untuk menopang outstanding PT KPM. Komite Pembiayaan LPI masih menganggap bisnis PTPE berjalan normal. Dalam MAP KMKI yang pertama, proyeksi suplai BBM jenis HSD ke PLN mencapai 70.000 kiloliter per bulan. Padahal fakta realisasi penjualan PT KPM ke PT PLN kurang dari 10.000 kiloliter per bulan. Jadi volume bisnis dari PTPE sendiri juga sesuai dengan prediksi awal yang dalam proposalnya itu lebih kurang 70.000, bisa memasok 70.000 kiloliter per bulan, ternyata hanya 10.000 yang dia bisa lakukan. Selanjutnya, Komite Pembiayaan diduga sengaja mengesampingkan financial covenant yang tidak tercapai oleh PTPE yang seharusnya memberikan sanksi kepada debitur yang tidak memenuhi covenant yang dipersyaratkan. Financial covenant itu suatu janji dari pihak debitur bahwa dia itu secara periodik akan menyampaikan laporan keuangan kepada pihak LPEI atau dari pihak kreditur. Tujuannya apa? Ya supaya dari laporan keuangan itu pihak pemberi fasilitas kredit atau LPEI itu bisa memonitor kemampuan dari perusahaan tersebut secara up to date ya, secara informasi yang terkini sehingga bisa menilai risiko gagal bayar dari fasilitas yang diberikan. Seperti itu. Untuk financial covenant itu janji debitur untuk menyampaikan laporan keuangan kepada LPEI itu tidak pernah dipenuhi oleh PTPE. Itu barangkali beberapa kejadian ya atau bisa dikatakan melawan yang kami menduga itu dikaitkan dengan adanya unsur penyalahgunaan kewenangan dari pihak-pihak yang terlibat di dalam perkara ini ya. Kemudian dari berbagai kejadian peristiwa yang saya sampaikan tadi, pada tanggal 29 Juni 2020 PTPE dinyatakan pilot melalui putusan pilot nomor 202 PDT Perdata Khusus PKPU tahun 2019 dan dinyatakan bahwa tagihan LPI atas PTPE masih senilai total 844 miliar 79.249.277. Jadi pada saat pilot itu masih ada tunggakan tagihan PT LPEI ke PTPE ya senilai 840-an miliar yang seperti itu. Setelah PTPE mengalami pilot, maka LPEI melakukan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan skema pengalian piutang atau CESI. Dari total outstanding sebesar kurang lebih 60 juta dolar ya. Ini tadi dirupiahkan kan yang 844 itu setara dengan 59.617.645,56 US dollar ya. Itu setara dengan 844 miliar tadi. Nah, jadi LPEI kemudian mengalihkan piutang atau menjual piutang CESI
dari total outstanding sebesar lebih kurang 60 juta dolar, CSI dijual kepada Catur Karsa Megatungga CMT senilai 10 juta dolar serta dijual kepada PT PI, ya, bukan PE tapi PT PI, ya, sejumlah 50 juta dolar yang dituangkan dalam Akta nomor 14 tanggal 10 Maret 2021 tentang kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh LPI dan JM, ya. Ini JM ini pemiliknya, ya, dari PT CE. Diketahui PT CMT mempunyai saham kepemilikan di PT PE, sedangkan PT PI sebagian sahamnya dimiliki oleh PT PE, sehingga baik PT PE, PT CMT, dan PT PI dimiliki oleh orang yang sama, yaitu JM. Jadi ketiga perusahaan tersebut masih terafiliasi, ya. Ini mungkin, ya, patut diduga pengalian piutang atau CSI ini hanya sekedar untuk mengalihkan dari elit kepada perusahaan dengan pemilik yang sama yang masih dinyatakan going concern, masih aktif perusahaannya itu. Terlepas kita belum lihat apakah PT PI dan PT CMT ini masih layak, ya, usahanya dan seterusnya. Nanti akan didalami dalam proses penyidikan. Kemudian pada periode 2022-2023 PT CMT telah membayar sebagian kewajiban utang atas CSI yang dibeli dari LPI sebesar 5.500.500 juta dolar, sehingga outstanding pada PT CMT atas CSI tersisa 4,5 juta dolar. Sedangkan CSI yang dibeli oleh pengalihan utang yang dibeli oleh PT PI sampai sekarang sejauh ini juga bayar. Jadi pengembangan yang dilakukan oleh Direksi LPI dan jajaran dalam pemberitaan fasilitas pembiayaan ekspor dan penyelesaian pembiayaan pemerintah kepada PT PI terdapat potensi kerugian negara sebesar sekurang-kurangnya 54.500.000 atau dengan kurs 14.047,99 rupiah senilai 766.705.405.000. Ya, hanya menambahkan saja, ini sebetulnya sinergi juga. Artinya apa? Jangan sampai penanganan perkara itu terjadi duplikasi atau tumbang tindih antara penegak hukum, ya. Oleh karena itu, kenapa kami memutuskan menyampaikan ya pada kesempatan sore ini, ya, apa sih yang sudah kami lakukan? Ya, apa yang sudah kami lakukan di KPK ini menyangkut penanganan perkara LPII ini, kan gitu. Tentu nanti kedepannya pasti melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung yang juga menerima laporan dari Menteri Keuangan. Kan seperti itu, apa yang sudah kami miliki, apa yang sudah kami dalami. Kalau obyeknya sama, tentu, ya, nanti kami pasti akan yang menangani, ya, karena kami sudah menerbitkan sprindik, ya. Terus terang saja kalau terkait penanganan perkara ini saat ini sudah, itu laporan sudah diterima satu tahun yang lalu, ya. Cuma kemarin begitu ada laporan Menteri Keuangan ke Kejaksaan Agung, para staf kami di penindakan menyampaikan ke pimpinan, Pak, kita juga sedang menangani perkara itu dan kita mau melakukan mengingatkan, sudah siap untuk dilakukan expose. Ya, makanya tadi sudah dilakukan expose dan dari forum expose disepakati untuk naikkan ke tahap penyidikan tanpa menyebutkan tersangka. Tadi disampaikan Pak Gufron, ya, dan seperti itu. Jadi ini salah satu bentuk dari sinergi juga sebetulnya supaya tidak terjadi tumpang tindih penanganan perkara yang sama, kan seperti itu. Tentu ke depan bagaimana penanganannya kami akan lakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung. Saya kira itu. Demikian laporan tim Teras Sabir Laluhu dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Share, like, dan komen video ini. Ingat juga subscribe dan like kanal YouTube Teras Sabir Laluhu serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan berita-berita selanjutnya.